Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan konsultan hukum Anda bersama saya Muhammad Fikri Sudensa. Kali ini kita mencoba membahas tentang apa itu badan usaha berbentuk CV atau yang kita kenal dengan persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini merupakan badan usaha berbentuk persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif dengan satu atau lebih sekutu komplementer atau sekutu aktif. Nah, jadi badan usaha CV ini tidak bisa didirikan oleh hanya satu orang, melainkan harus didirikan oleh minimal dua orang, di mana dua orang tersebut salah satunya harus merupakan sekutu komanditer atau sekutu pasif. Nah, otomatis pasti satunya merupakan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Kalaupun misalnya didirikan oleh lebih dari dua orang, ya kesemuanya tidak boleh merupakan sekutu komplementer atau merupakan sekutu komanditer. Salah satunya harus merupakan sekutu komplementer atau sekutu komanditer. Nah, apa yang menjadi pembeda antara sekutu komanditer dan komplementer? Sekutu komanditer itu merupakan sekutu yang sifatnya pasif di dalam pengelolaan CV. Jadi ia tidak ikut dalam pengurusan CV. Dia tidak masuk ke dalam strukturnya atau tidak masuk ke dalam sebagai karyawan ya, penanggung jawab di CV karena dia hanya sebatas memasukkan modal saja. Jadi sekutu komanditer ini hanya sekutu yang memasukkan modal. Nah, modal di sini dapat berupa uang ataupun barang. Kalaupun misalnya modalnya berbentuk barang, nantinya harus dikonversikan berapa jika dinilai dengan bentuk uang. Ini berdasarkan kesepakatan para pihak sekutu. Nah, sedangkan sekutu komplementer atau sekutu aktif, selain dia memasukkan modal pemasukan ke dalam CV, dia juga merupakan pengurus CV dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengurusan CV. Nah, intinya kedua sekutu ini harus memasukkan pemasukan ke dalam CV hanya saja yang satunya bersifat pasif, yang satunya aktif. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan hak dan tanggung jawab dan wewenangnya dalam pengelolaan CV. Jadi di sini teman-teman harus pahami betul-betul konsep dari badan usaha berbentuk CV ini, karena biasanya para pelaku usaha itu dan di lapangan sering terjadi bahwa orang bikin aja CV, yang penting dua orang, tapi dia tidak mengetahui tentang fungsi dan kedudukan dari para sekutu di dalam yang termuat di dalam CV. Padahal atas dasar para sekutu, posisi sekutu itu nantinya punya beban tanggung jawab yang berbeda-beda, dan ini harus teman-teman perhatikan ya. Pastikan paham dulu, nanti baru kemudian ditimbang apakah CV ini layak untuk dipilih menjadi badan usaha dalam mengelola bisnis teman-teman atau tidak ya. Lalu kita berikutnya akan membahas mengenai pengaturannya. Nah, mengenai CV ini pengaturannya itu termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hanya saja tidak tertuang secara jelas, maksudnya bukan jelas secara detail bahwa itu merupakan aturan khusus untuk CV, melainkan dia termuat di dalam aturan yang mengatur tentang firma. Karena CV ini sejatinya merupakan bagian dari firma yang berbentuk khusus. Nah, selain di dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengaturan tentang firma ini juga termuat di dalam aturan terbaru, yaitu mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata yang termuat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Aturan ini yang membuat CV saat ini tidak seperti dahulu, yang mana dahulu cukup didaftarkan atau terregistrasi di pengadilan negeri di mana domisili CV tersebut.
Namun kali ini sekarang harus terdaftar dan terregistrasi di 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 sistem administrasi badan usaha. Jadi hmm, ini penting untuk teman-teman ketahui. Ini berbeda dengan CV terdahulu. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan hubungan hukum yang terjadi di dalam CV. Nah, hubungan hukum ini di dalam CV terbagi dua, yaitu hubungan eksternal dan hubungan internal. Kita coba membahas dulu tentang hubungan hukum secara internal. Nah, hubungan hukum ini merupakan hubungan hukum antara para sekutu, di mana tentunya terkait hubungan hukum ini merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya kesepakatan para pihak. Dan kesepakatan ini akan dituangkan di dalam anggaran dasar atau termuat di dalam akta pendirian CV. Nah, hubungan hukum internal yang terjadi antara para sekutu di antaranya yang pertama itu terkait dengan pemasukan atau kita sebutnya inbrank di dalam CV. Ini nantinya akan menjadi modal awal CV. Para sekutu bersepakat masing-masing sekutu itu melakukan atau memasukkan modal apa ke dalam CV. Apakah berbentuk uang, barang, atau khusus untuk yang sekutu komplementer dapat juga pemasukannya berupa keahlian atau tenaganya, ya, yang nantinya kemudian barang atau keahlian itu dikonversikan untuk bisa dinilai. Ini penting karena ada kaitannya dengan skema pembagian laba ruginya, biasanya begitu, makanya harus bisa dihitung walaupun bentuknya barang. Nah, hubungan hukum yang kedua itu terkait dengan kesepakatan pengangkatan dan pemberhentian pengurus. Nah, pada intinya yang harus teman-teman ketahui di sini, sekutu komanditer atau sekutu sekutu pasif itu tidak diperkenankan untuk melakukan pengurusan atau menjadi pengurus di dalam CV. Ya, jadi dia tidak bisa juga mewakili CV dalam melakukan tindakan hukum atau gitu atas nama CV. Jadi dia hanya benar-benar sebagai penyerta modal saja. Nah, berikutnya hubungan hukum internal yang ketiga adalah terkait dengan kesepakatan pembagian laba rugi. Nah, pada intinya sebagaimana tentang kesepakatan ini nanti dituangkan di dalam anggaran dasar atau akta pendirian karena berdasarkan kesepakatan para sekutu. Akan tetapi jika di dalam akta tersebut atau di dalam anggaran dasar tidak termuat tentang pembagian ini, maka dia akan merujuk kepada pasal 1633 KUH Perdata terkait pembagian, di mana pembagian harus seimbang sesuai dengan pemasukan atau inbringnya masing-masing sekutu. Untuk hubungan hukum internal yang keempat yaitu terkait dengan rapat para sekutu. Nah, ini membahas tentang apa saja mengenai itu tadi kesepakatan para sekutu. Yang kelima perihal tentang perubahan anggaran dasar. Nah, ini sering terjadi biasanya ya terkait dengan anggaran dasar ini berubah karena kadang badan usaha CV ini harus mengikuti regulasi terbaru sehingga harus menyesuaikan. Apalagi saat ini misalnya kan harus memuat tentang KBLI untuk klasifikasi usahanya agar nanti mudah dalam melakukan proses perizinan, karena sekarang kan di proses perizinan itu dilakukan melalui OSS ya, Online Single Submission, di mana terintegrasi dengan sistem administrasi badan usaha. Jadi harus memuat tentang KBLI atau kode klasifikasi lingkup jasanya. Bisa saja CV juga akan mengembangkan usahanya, jadi harus membuat pergantian. Nah, yang keenam terkait dengan mekanisme keluar masuknya sekutu ini menjadi penting karena terkadang dalam proses dalam menjalankan CV ini terkadang kan ada konflik atau mungkin atau CV butuh pemasukan modal, jadi dia butuh untuk menambah sekutu atau mungkin terjadi konflik sekutunya mau keluar. Nah, mekanisme ini kan harus diatur agar tujuannya kan biar ada kejelasan ya, apakah nanti CV-nya itu bisa tetap lanjut atau misalnya dengan keluarnya sekutu pendiri awal CV otomatis harus bubar. Nah, itu harus bisa disepakati oleh para sekutu nantinya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan hukum eksternal atau keluar. Nah, mengenai hubungan hukum eksternal ini itu sebenarnya ruang lingkupnya kurang lebih sama ya. Yang pertama itu kan terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga.
Yang kedua kemudian berhubungan dengan terkait siapa yang berwenang untuk mewakili CV. Nah, kenapa saya bilang terkait tadi karena pada intinya untuk hubungan eksternal ini itu bebannya ada pada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Karena memang dia sebagai pengurus, makanya kalau misalnya terjadi kerugian atau misalnya harus membayar hutang, jadi nanti pertanggungjawabannya itu ada pada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Jika ternyata sekutu komplementer atau sekutu aktifnya lebih dari satu orang, maka beban itu akan dibagi secara tanggung renteng. Nah, karena badan usaha ini bukan merupakan badan usaha berbadan hukum, maka memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Ya, artinya tidak ada pemisahan harta di sini. Jika terjadi kerugian seperti yang saya sampaikan tadi, maka ia bisa menyampai atau menyentuh harta kekayaan pribadi para sekutu. Ya, khusus untuk yang sekutu komplementer atau pasif, ia hanya sebatas modalnya saja. Tapi untuk sekutu aktif, wah itu tidak terbatas sampai kemudian cukup untuk melunasi hutang piutang itu. Jadi harta pribadi bisa disita. Nah, ini harus menjadi pertimbangan buat teman-teman apakah memilih badan usaha CV ini udah tepat dengan model bisnis yang akan teman-teman jalankan, ya. Nah, untuk mewakili CV ini memang hanya sekutu komplementer saja yang bisa, karena sekutu komanditer tidak bisa, karena sifatnya itu tadi dia hanya menanam pemasukan saja. Oleh karenanya harus paham ini tentang tupoksi dan fungsi dari para sekutu. Jangan sampai nggak ngerti, jangankan tupoksinya, mengenai unsurnya sekutunya harus dua aja nggak ngerti, itu bisa fatal sekali. Karena kalau yang namanya bisnis itu kan orang pasti ingin berkembang. Tidak ada orang pengen bisnis hanya stagnan begitu saja. Nah, makanya untuk itu aspek legalitas itu jangan pernah diabaikan. Jadikan ia sebagai investasi bukan beban kos. Karena kalau misalnya dijadikan beban kos ya susah. Ya, mungkin sekarang aman, tapi begitu terkendala atau bisnisnya bermasalah, baik itu mulai dari masalah perizinan atau produknya juga yang tidak memiliki perizinan, wah itu kosnya bakalan lebih besar daripada investasi awal di mana teman-teman bisa memitigasi resiko hukum, sehingga paling tidak meminimalisir atau menghilangkan, jangan ada sampai ada resiko hukum. Makanya aspek legal itu harus direncanakan bersama-sama dengan konsep bisnis teman-teman. Baik, nanti kita berjumpa lagi dengan pembahasan terkait badan usaha lainnya atau mungkin terkait CV, ya. Berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum.